Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan yang kemarin, ya, yaitu mengenai trigonometri. Hari ini kita tidak belajar lagi mengenai derajat sama radian. Kita sudah naik satu level, yaitu ke perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah, kalian pasti pernah mendengar selentingan sin, cos, tan. Saya yakin pasti pernah, ya. Nah, kali ini atau hari ini kita akan belajar mengenai itu, yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ya, di situ ada, silakan buka KBD kalian halaman 3 ya. Oke. Di situ ada kotak, ya. Di dalam kotak ini ada sin, ya. Ini ada sin, ada cos, ada tan. Kemudian ada istilahnya informasi lagi, ada SEC membacanya adalah sekan, ya. Ini membacanya adalah sekan. Membacanya loh, ya. Sekan alfa. Kalau ko ada CO-nya berarti kosekan, ya. Kosekan. Terus ini berarti kotan. Kotan A, ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk sin kostan dulu, ya, yang dasarnya itu, yang sekan, kosekan, dan kotan itu adalah perkembangannya. Di sini judulnya pada segitiga siku-siku. Sekarang Pak Adi akan gambar sebuah segitiga siku-siku. Nah, itu segitiga siku-siku. Kemudian di sini ada sudutnya, yaitu namanya adalah alfa. Misalkan di sini adalah sudut alfa. Nah, misalkan ya. Jadi kalau misalkan itu boleh sudutnya berada di bawah sini, boleh sudutnya berada di atas, ya. Yang ini saya menuliskan sudut alfanya berada di bawah, ya. Untuk menghitung sin alfa itu adalah dengan menuliskan perbandingan dari sisi depan sudut. Nah, sisi depan sudut atau disingkat dengan D. Berarti kalau sudutnya ada di sini, berarti depannya itu ke sana. Ke sana ini. Ya, berarti di sebelah sini itu adalah depan. Atau singkatnya adalah D, ya. Kemudian dibagi sisi miring. Nah, miring itu sudah jelas. Miring itu di sini. Nah, Pak kok tahu miring di situ? Ya, miring itu adalah sisi di depan 90 derajat. Kan 90 derajatnya berada di sini nih. Nah, berarti depannya itu adalah atau atasnya ini disebut sisi miring, ya. Jadi sin alfa itu menghitungnya adalah D per mi. Berarti depan dibagi oleh miring. Ya, diingat-ingat. Sin demi. Sin demi, ya, diingat-ingat. Kemudian cos. Cos itu adalah sisi samping dibagi miring. Samping, ya berarti di sampingnya sini. Ya ini berarti ini samping. Ya, ini samping. Cos
sami. Ya, sin demi kosami, diingat-ingat. Sin demi kosami, ya. Kemudian tan. Tan itu sisi depan dibagi samping atau disingkat tan desa. Diingat-ingat, sin demi kosami tandesa, ya. Dasarnya 3 itu. Kalau 3 itu sudah hafal, sudah bisa ke belakang Pak nanti bisa semuanya. Ya. Kemudian perkembangannya tadi sekan itu adalah 1 bagi kos. Ya. Kosekan itu 1 dibagi sin, kotan itu 1 dibagi tan. Ya. Gampang. Sekarang ke contoh soal. Nomor 1. Dipunyai segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C. Dengan panjang AB-nya 5 cm dan BC-nya 3 cm. Yang pertama, yang A, lukislah segitiga tersebut. Ya, tinggal melukis, ya. Buatlah sama seperti yang Pak Adi buat di atas tadi, ya. Siku-sikunya di mana ini? Siku-sikunya di C. Ya, berarti di pojok sini hurufnya adalah C. Pak, A sama B-nya berada di mana? Bebas, terserah kalian, ya. Pak Adi menuliskan A-nya di sini, ya. B-nya di sini. Nah, jadilah segitiga ABC yang siku-sikunya berada di C. Sekarang kita tulis panjangnya, ya. Tadi panjang AB itu 5 cm, berarti AB-nya di sini berarti dia 5. Ya, kemudian BC-nya 3. Nah. Sudah ya? Sudah. Tentukan panjang AC ini. Yang B ini, tentukan panjang AC. AC itu yang ini. Ya, AC itu yang ini. Bagaimana caranya? Untuk menghitung panjang AC, kalian harus ingat yang namanya teorema Pythagoras. Ayo, masih ingat apa tidak? Teorema Pythagoras. Pythagoras. Harus ingat ini teorema Pythagoras. SMP kelas 8. Kalau masih ingat. Teorema Pythagoras itu adalah rumusnya ya, rumusnya dulu. Penyiku 1 kuadrat. Penyiku 1 kuadrat ditambah penyiku 2 kuadrat ditambah, maaf kok ditambah. Saya salah, maaf. Sama dengan ya. Sama dengan miring kuadrat. Nah, gitu. Penyiku 1 bebas, kamu boleh yang ini namanya penyiku ini. Ya, di sini itu namanya penyiku. Ini juga penyiku. Yang di sini miring. Penyiku 1 mana? Bebas. Misalkan AB ya, maaf. Misalkan AC, AC itu penyiku 1. Oh, berarti AC kuadrat ditambah penyiku 2-nya berarti BC kuadrat sama dengan miringnya AB kuadrat. Ya, diingat-ingat rumus itu, ya. AC berapa ya? AC ya. AC yang kita cari berarti tetap AC kuadrat, ya. Tambah BC berarti 3 kuadrat sama dengan AB-nya 5 kuadrat. Kita hitung, ya. Berarti AC kuadrat ditambah 9 sama dengan 25. Oke. Ini sudah tidak muat. Saya tulis di sampingnya sini ya. Karena sudah nggak muat. Pak, itu 9 dapat dari mana?
Ya, 9 itu didapat dari 3 pangkat 2 ini atau 3 kali 3 ya. 25 itu hasil dari 5 pangkat 2 atau 5 kali 5. Setelah itu kalian pindahkan. Siapa yang dipindah, Pak? Loh. Kalian pindahkan plus 9 itu ke sebelah kanan. Jadi AC kuadrat itu sama dengan 25 dikurangi 9 karena di sebelah kiri dia plus, pindah jadi min ya. Jadi AC kuadrat itu sama dengan 16, 25 kurangi 9 itu hasilnya 16. Sehingga AC-nya saja itu adalah akar 16. Kok tahu, Pak? Nah, iya. Karena kita memindahkan kuadratnya ke kanan. Kalau plus pindah jadi min, kalau pangkat pindah jadi akar. Seperti itu, ya. Sehingga kesimpulannya AC-nya adalah 4. Ya. Jika kalian masih belum paham atau masih bingung dengan cara menghitung AC, silakan putar kembali ya. Di back mana bagian mana yang belum paham ya. Setelah itu kita mulai menghitung sin kostannya ya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Sin A, sin tadi rumusnya apa? Sin demi ya, harus ingat sin demi depannya sudut A. Sekarang depannya sudut A di sini berarti depannya adalah BC gitu. Miringnya sudah jelas AB. Nah, berarti BC berapa BC? 3. Miringnya 5. Loh, gampang sekali kan? Sin B sekarang. Sin rumusnya masih sama, D per Mi. Yang beda adalah nilai dari D dan sampingnya atau depan dan sampingnya pasti berbeda. Meskipun dia sama-sama sin, tapi kalau sudutnya berbeda ya berarti nilai depannya juga beda. Contoh B ya. B-nya kan di sini nih. Depannya ya berarti yang ini, yang BC. Berapa? Maaf, saya ulangi kembali. Saya salah. B-nya di sini berarti depannya itu adalah yang ini, yaitu AC. Ya. Berarti depannya adalah AC. Miringnya masih sama, yaitu AB. AC berapa AC? Nah, tadi AC sudah kita hitung, panjangnya adalah 4. Kalau AB-nya atau miringnya adalah 5. Gampang sekali ya. Sekarang menghitung cos. Cos itu rumusnya adalah cosami. Ya, ingat-ingat, cosami. Sampingnya A itu ada di atas sini, sampingnya berarti AC, yaitu 4 ya. Yaitu 4, miringnya masih sama, yaitu 5. Ya, bentuknya pasti nanti perperan, tidak usah dihitung sampai desimal ya. Kemudian nomor 4 itu ada cos B. Rumusnya masih sama, cos sami ya. Cosami. Sampingnya B. B di sini di bawah berarti sampingnya adalah 3. Miringnya masih sama yaitu 5. Wala, gampang sekali ya. Gampang sekali. Sekarang tan. Tadi sudah sin demi sudah, cosami sudah, sekarang tan. Tan
desa ya. Ingat-ingat tan desa. Kosami sindemi tandesa. Depannya A, karena di situ tannya adalah tan A. Depannya A. A-nya di atas, berarti depannya ini, yaitu 3. Terus sampingnya A. A di sini, sampingnya ini. AC, berapa AC? 4. Gampang. Ya, gampang banget. Tan B berarti ya depan per samping masih sama. Cuman bedanya depannya B siapa gitu. B di sini depannya AC yaitu 4 ya. Sampingnya B adalah di 3. Ya. 1 sampai 6 sindemi, kosami, tandesa sudah kita hitung. Sin A, sin B sudah. Cos A, cos B sudah. Tan A, tan B sudah. Nah, sekarang kita tinggal ke ini. Sekan, kosekan, kotan. Ya. Sangat gampang sekali. Yuk, pelan-pelan. Padi menjelaskannya pelan-pelan ya. Sekan. Rumus dari sekan. Ayo dibuka lagi ke atas. Sekan itu rumus dari 1 per cos. Ya, 1 per cos. Ya, berarti ini ya 1 per cos A. Karena sudutnya adalah A. Oh, berarti 1 per cos A berapa ya tadi ya? Nah ini 4 per 5. Kalau mengerjakan soal seperti ini gampang. Karena di sini pernya ada 2, berarti kita ganti bagi jadi kali, yang di bawah dibalik menjadi 1. Ya, yang atas kan 1. Mohon maaf ini agak error. Yang atas kan 1, ya berarti 1. Nah, bagi yang tulisan hitam ini, pembagi yang hitam ini saya ganti jadi kali, yang bawahnya dibalik jadi 5 per 4. Jadi kesimpulannya adalah 5 per 4. Ya. Sekan B. Masih sama sekan berarti 1 per cos A. Maaf, 1 per cos B karena sekan B. Ya. Berarti 1 per cos B-nya berapa ya tadi? 3 per 5 ini. Ya. 3 per 5. Jadi 1 dikalikan 5 per 3 dibalik. Nah, jadi hasilnya 5 per 3. Gampang ya. Sekarang kosek. Kosek tadi adalah 1 per sin. Ya, 1 per sin. Oke. 1 per sin. Sin apa di situ? Sin A. Berarti 1 per sin A berapa? Nah, buka lagi sin A. 3 per 5 ya. Oke. 3 per 5. Caranya sama seperti tadi. Satunya ditulis, yang ini dibalik. 5 per 3 hasilnya 5 per 3. Oh, gampang sekali ya Pak, ternyata. Gampang. Ya. Kosek B berarti 1 per sin B. Ayo lihat lagi sin B. Oh maaf ketinggian. Sin B 4 per 5 ya. Jadi 1 per 4 per 5. Jadi 1 dikalikan 5 per 4. Hasilnya tetap 5 per 4. Jadi modelnya seperti kayak cuma dibalik ya. Modelnya hanya seperti kayak dibalik. Kotan A. Kotan A. Kotan itu seperti 1 per tan. Nah, berarti 1 per
Tan A berapa ya? Lihat lagi yuk. Nah, 3/4. Jadi 1 dikalikan 4/3. Nah, hasilnya 4/3. Gampang sekali ya. Terus yang nomor 12, mohon maaf itu Pak Adi salah ya, bukan sekan A. Silakan ini diganti menjadi kotan B ya, Pak Adi salah. Berarti 1/tan B ya. Sama dengan berarti 1/tan B berapa ya tadi? Tan B ya 4/3. 4/3. Masih sama seperti tadi prosesnya, berarti 1 dikalikan 3/4. Hasilnya 3/4. Sangat gampang. Ya. Jika kalian masih bingung, silakan putar kembali videonya. Kalau nggak paham, boleh japri Pak Adi. Ya. Lanjut. Ini adalah soal terakhir, ya. Soal terakhir, nah nomor 2, dipunyai nilai sin A itu adalah 3/5 dan besar sudut A itu terletak di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Tentukan nilai dari cos A dan tan A. Kita selesaikan ya. Ingat, di sini ada ingat. Ingat, rumus dari sin adalah d/mi. Sin A rumusnya adalah d/mi ya. Berapa tadi di soal sinnya? 3/5. Dari sini kita bisa menemukan sesuatu. Berarti depannya itu 3 ya, miringnya adalah 5. Depannya berarti 3, miringnya 5. Sekarang kita buat segitiga siku-siku ya. Misalkan sudut A berada di sini. Depannya tadi sudah Bapak bilang depannya adalah 3. Miringnya 5. Untuk menghitung sa, berarti kita menggunakan Pitagoras yang tadi. Nah, berarti penyiku 1 kuadrat ditambah penyiku 2 kuadrat sama dengan miring kuadrat. Ya, penyiku 1, misalkan ini 3. Berarti 3 kuadrat ditambah penyiku 2, misalkan kita enggak tahu ya. Berarti yang ini misalkan sa, ya bisa aja. Sa pangkat 2 sama dengan miringnya 5 kuadrat. Pak, kenapa sa, Pak? Ya, sa itu kan sampingnya sudut A, makanya saya tulis sa, ya. 3 kuadrat 9 ditambah sa kuadrat sama dengan 25. Sama seperti tadi. Ya. Ini mana ya? Ini berarti ada yang dipindah ke sebelah kanan. Ya, ada yang dipindah di sebelah kanan. Jadi sa kuadrat sama dengan 25 kurangi 9. Sa kuadrat sama dengan 16. Ya. Berarti sa saja pindahkan pangkat jadi akarnya. Jadi akar 16. Berarti panjangnya sa adalah 4. Ya. Sa-nya berarti panjangnya adalah 4. Gampang. Sekarang pertanyaannya apa sih? Tentukan nilai cos A dan tan A. Ya gampang. Cos tadi rumusnya apa coba? Ayo. Cos sami. Ya. Cos sami. Nah, sa-nya berapa? Nah, sudah kita hitung tadi.
4. Miringnya atau mi-nya adalah 5. Wala. Ketemu nilai dari kosnya, ya. Sekarang tan. Tan itu rumusnya adalah tan de sa. Diingat-ingat terus, ya. Sindemi kosami tandesa, ya. De depannya 3. Sa sampingnya tadi yang telah kita hitung adalah 4. Nah, ketemu deh, ya. Berarti nilai cos A-nya adalah 4/5, nilai tan A-nya adalah 3/4. Nah, sudah ya, untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini saja. Ini sudah sangat-sangat panjang sekali videonya, ya. Jika kalian masih belum paham dengan penjelasan dari Pak Adi, silakan kalian putar kembali videonya, ya. Jika kalian masih belum paham juga, silakan kalian boleh bertanya melalui WhatsApp maupun ketemu Pak Adi langsung di sekolahan, ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, ya. Meskipun kita belajarnya ada yang dari rumah, ada yang juga belajar di sekolahan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.